ada 7 kabupaten kota yang kita memenangkan pemilihan legislatif. Jadi kita akan punya namanya ketua DPRD secara otomatis, begitu ya, sebagai pemberian undang-undang 7 kabupaten kota. Di antaranya adalah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kebumen, lalu 2 lagi, aduh ya Allah kok lupa, Blora, guys, terus 1 lagi 7 itu pemenang. Nah, 1 lagi nanti saya cari. Lalu kemudian ada 11 kabupaten kota yang kemudian bisa tanpa koalisi bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang dilahirkan di Pekalongan, yaitu Bapak Haji Sukirman SS. Apa kabar Pak Kirman? Hai Pak Bambang, ya Allah, matur nuwun Iya. sangat ini selalu diberi kesempatan bersama Bapak. Ya, Pak Sukirman itu sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, sekaligus juga Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah. Lahir di Pekalongan 29 Desember 1974, menyelesaikan S1 di Universitas Diponegoro, kemudian aktif di bidang politik, bergabung dengan PKB, menjadi anggota DPRD sejak 2009, saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dan juga menjadi Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah. Nah, Pak Kirman, mungkin ada hal-hal yang menarik atau terlewat dalam perjalanan karir, mungkin bisa ditambahkan. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sebelumnya saya sekali lagi terima kasih hormat saya kepada Pak Bambang Sadono, senior yang banyak menginspirasi anak-anak muda di Jawa Tengah juga. Saya kembali ke kanal Inspirasi Jawa Tengah yang sangat luar biasa, rutin begitu. Yang pertama, tentu saja saya memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Sadono bahwa saya terlahir di Pekalongan kira-kira hampir 50 tahun lalu, dan perjalanan saya sampai saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris PKB Jawa Tengah. Tentu terlibat aktif di dalam politik itu kalau zaman mahasiswa jelas era sebelum reformasi, kemudian di dalam PKB itu sejak tahun 2001, 2002 dan 2002, sebelum akhirnya kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pertama kali tahun 2009, kemudian kedua kali tahun 2014, kemudian 2019 ketiga kali, masih mewakili daerah pemilihan Pekalongan, Pemalang, Batang, dan Kota Pekalongan. Memang kemudian tahun 2024 ditugaskan partai untuk maju sebagai calon anggota DPR RI, masih mewakili daerah pemilihan yang sama, tetapi kemudian kita gagal dalam pertarungan dari kompetitor-kompetitor yang ada. Ya memang agak ironis,
PKB yang awalnya mendapatkan 2 kursi, tinggal 1 kursi di 2024 khusus untuk DPR RI. Ya, dilalah memang yang kemudian mencuri kursi kita itu partainya Pak Bambang Sadono, gitu. Yaitu Golkar, begitu ya. Bisa menambah pundi-pundi menjadi 2 kursi. Itu sekilas Bapak yang bisa saya tambahkan. Ya, hari ini masih menjalankan tugas sebagai wakil ketua sampai nanti tanggal 3 September 2024. Pak Firman dan tadi disebutkan Pak Sam'ani sudah mendapat rekomendasi dari PKB. Kalau di kabupaten dan kota lain yang rekomendasinya sudah turun dari PKB, mana saja Pak? Ya. Kalau tidak salah Blora ya. Ya, secara administrasi politik partai-partai di tingkat pusat ini memang kayaknya ada semacam konsensus atau kesepakatan bersama. Tahap pertama ini adalah rekomendasi awal begitu, atau istilahnya ada juga semacam surat tugas kayak di Partai Amanat Nasional itu, ada juga Nasdem itu juga semacam surat tugas. Lalu kalau DPKB itu istilahnya rekomendasi tahap pertama. Nah, rekomendasi berikutnya memang adalah nanti form yang disediakan KPU itu yang kemudian nanti langsung ditandatangani oleh Ketua Umum dan kemudian Sekretaris Jenderal DPP PKB. Demikian juga partai lain begitu. Karena kami berdua, khususnya dengan Ibu Fadia, memang sudah mendapatkan rekomendasi dari PKB, kemudian dari Partai Amanat Nasional dan Nasdem yang secara administratif sudah kita terima begitu. Itu hampir sama begitu. Tetapi insya Allah itu juga menjadi bahan pijakan sampai nanti rekomendasi untuk pendaftaran PKB. Nah, berikutnya adalah Kabupaten Blora sudah, Pak Sam'ani juga sudah, itu Kudus, terus Jepara juga sudah, lalu selanjutnya adalah Kabupaten Batang, kemudian Cilacap, terus baru itu sih Pak, baru sekitar 7 sampai 7 kabupaten apa Pak. Ya. Luar biasa. Potensi PKB cukup besar, baik di beberapa kabupaten kota maupun di provinsi. Mungkin Pak Sukirman bisa cerita sedikit kabupaten kota yang kader-kader PKB-nya punya potensi untuk memimpin. Baik, memang kemarin kita di 2024 ini Jawa Tengah sesungguhnya dalam posisi stabil secara perolehan suara, bahkan kalau dari sisi suara terjadi peningkatan, khususnya di DPRD Jawa Tengah, kursinya masih tetap 20, tapi ya terjadi peningkatan suara sampai sekitar 500.000 atau apa begitu, kalau tidak salah, atau 700.000. Tapi memang itu tidak bisa menjadi konversi kursi karena sistem senlek yang memang kita pahami bersama itu. Lalu yang selanjutnya ada 7 kabupaten kota yang kita memenangkan pemilihan legislatif. Jadi kita akan punya ketua DPRD secara otomatis begitu ya, sebagai pemberian undang-undang 7 kabupaten kota. Di antaranya adalah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kebumen, lalu 2 lagi, ya Allah kok lupa, Blora, guys, terus 1 lagi 7 itu pemenang. Nah, 1 lagi nanti saya cari. Lalu kemudian ada 11 kabupaten kota yang kemudian bisa tanpa koalisi bisa berjalan untuk pemilihan kepala daerah begitu ya. Tentu saja 7 itu tadi
ditambah kemudian Salatiga, Wonosobo, kemudian Cilacap, dan beberapa daerah lain lagi. Nah, di antara itu memang ada kader-kader yang cukup menonjol dan potensial, misalnya Kabupaten Tegal, lalu kemudian ada namanya Bu Umi dan Pak Ishak, begitu. Ini dua kader yang memang sedang mencoba bersaing untuk mencari elektabilitas dan seterusnya, termasuk tentu saja perintah dari partai. Yang kedua adalah Blora, ini incumbent yang saya kira juga luar biasa. Kemudian yang selanjutnya Kabupaten Pekalongan ini juga banyak kader, tetapi tadi prosesnya adalah demikian. Kemudian Kabupaten Batang kita juga akan mengusung calon sendiri, Ketua DPC PKB Pak Haji Falas yang memang 2 kali berturut-turut ini menjadi pemenang di Kabupaten Batang. Kemudian memimpin beliau, lalu kemudian selanjutnya ada kader lagi di Cilacap, Ketua DPC PKB Cilacap. Yang selanjutnya adalah Kebumen. Oh ya, tadi yang pemenang tadi itu juga Kebumen. Kebumen ini juga menjadi pemenang pileg. Dia akan maju, tetapi juga ini seperti di Kabupaten Pekalongan. Meskipun pemenang, kita akan mengambil posisi wakil. Nah, itu diantara kader-kader, termasuk di Salatiga ada kader kita sendiri juga, Pak Lukman Jambi, yang hari ini anggota DPR RI. Kemudian di Banjarnegara ada Agus Wahid. Kemudian beberapa daerah berpotensi kita menjadi wakil, seperti di Temanggung Pak Fuad Hidayat sedang berproses juga, diantaranya juga salah satunya dengan Pak Hadik Golkar. Di satu sisi juga sedang menjalin komunikasi dengan Gerindra, Pak Bowo. Itu. Lalu Kebumen sendiri kita juga punya kader yang bisa kita dorong untuk Bupati, Ketua PCNU Pak Dul, tetapi sedang proses dengan incumbent Pak Afif, yang rencana juga akan mengambil posisi wakil meskipun ada kader lain, yaitu Wakil Bupati incumbent sekarang Pak Albar. Gambarannya itu, Pak. Kemudian di Pemalang kita memang tidak punya kader, tetapi beberapa tokoh di sana mendaftar, hampir sepenuhnya mendaftar ke PKB. Ada 6 tokoh pengusaha-pengusaha yang juga berpengalaman. Lalu kemudian ada juga Demak ini kader sendiri juga, anggota fraksi PKB DPRD Demak, Pak Edi Cahyana, yang akan kita dorong juga sebagai Bupati Demak. Ditambah Jepara Ketua DPC, lalu kemudian Kudus. Kalau Kudus ini memang rekomendasi awal sudah turun ke Pak Samani, mantan sekda di situ, dalam posisi masuk menjadi kader PKB. Kira-kira demikian, Pak, gambarannya. Ada yang menarik itu di Kabupaten Tegal. Ada 2 kandidat yang kelihatannya sama-sama kuat. Nah, ini arahnya seperti apa? Apa mau digabung jadi satu atau tetap dipilih salah satu? Iya, itu kader kita semua. Yang satu perempuan ketua muslimat, yang satu adalah kader muda, juga memimpin salah satu badan otonom PKB, yaitu Garda Bangsa, Gerakan Pemuda Kebangsaan. Ya, kita sedang tentu saja berproses, Pak. Nanti plus minusnya seperti apa, dan sekali lagi bahwa rekomendasi tadi itu tidak menutup kemungkinan untuk terus berkembang dalam kerangka berkoalisi dengan partai-partai lain. Karena ada juga yang sifatnya masih rekomendasi tunggal seperti Jepara itu,
bunyinya adalah bahwa dia diminta untuk menjalin koalisi partai-partai lain. Yang kedua adalah mencari figur apa namanya wakil bupati. Begitu kira-kira kalau memang dia didorong menjadi bupati. Nah, untuk Tegal memang unik ini karena kekuatan PKB di sana alhamdulillah luar biasa, sampai kursinya juga naik. Kemudian tapi itu ironisnya kan, dulu 2 kursi, lalu kemudian sekarang tetap saja turun juga 1 kursi. Itu beberapa hal yang apa namanya tidak rasional juga secara politik. Nah, 2 ini kita lagi menimbang-nimbang terus terang Pak. Ya nanti kalau terpaksanya ya akan kita paksa menjadi satu kekuatan untuk bergabung, karena kita sudah 1 kali teruji ketika kemudian kita mengusung Pak Antus, kemudian Pak Antus di tengah jalan wafat, kemudian didorong oleh wakilnya, kemudian waktu itu belum ditetapkan oleh KPU, tetapi sudah mendaftar kalau tidak salah. Kemudian Pak Antus wafat, wakilnya Bu Umi ini langsung kita dorong menjadi bupati. Kemudian 1 kader muda lagi yang hari ini tentu saja masih sudah menjabat sebagai wakil bupati, itu kita dorong menjadi wakil bupati. Jadi saat itu kita sudah memenangkan dengan menggabungkan 2 kekuatan hijau-hijau. Kira-kira begitu Pak. Ya, kalau memang potensinya harus ke sana, ya terpaksa harus kita paksa 2 kader ini untuk saling menerima. Ya, baik. Nah, Pak Sukirman, terakhir saya mau tanya situasi untuk pemilihan gubernur, karena posisi PKB ini sangat strategis ya. Mungkin akan jadi bandul, jadi kemana PKB mendarat, disitulah akan terjadi potensi yang sangat sangat kuat. Nah, gambarannya kira-kira seperti apa? Ya, sampai hari ini, bahkan sampai kemarin, kebetulan kemarin Ketua Umum melakukan konsolidasi para calon kepala daerah se-Jawa Tengah, baik itu yang sudah direkom maupun yang masih dalam tahap proses uji kelayakan. Dari berbagai partai juga hadir kemarin, ada 238 sekian dari proses itu. Ketemu Pak Muhaimin, beliau memberikan arahan-arahan, diantaranya ya 1 adalah soal efek pilpres ini sebaiknya sudah harus kita tinggalkan, cair begitu, kembali lagi berorientasi untuk membangun daerahnya masing-masing. Termasuk kemudian dalam menyusun koalisi yang akan datang ini, begitu. Koalisi yang akan datang ini tidak lagi terpatok pada koalisi 01, 02 maupun 03 efek dari Pilpres kemarin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pesan dari Pak Muhaimin, ideologi membangun yang tentu saja berbasis kerakyatan. Saya kira ini ideologi kita bersama, terus mengatasi persoalan-persoalan lokal. Yang ketiga adalah tingkat kepatuhan kepala daerah kepada pemimpin nasional, siapapun yang memimpin. Ini yang kemarin menjadi titik tekan ketiga proses ini, termasuk pembangunan yang harus berdasarkan survei, berdasarkan riset dan inovasi daerah, sehingga tidak ngoyoworo, tidak berimajinasi lah, kira-kira begitu. Nah, di antara itu kemudian Gus Muhaimin kembali menyatakan bahwa Gus Yusuf ini menjadi bakal calon gubernur dari PKB untuk pilkada di Provinsi Jawa Tengah. Dan ditambah catatan juga bahwa survei dari Gus Yusuf ini di mana-mana juga tinggi. Lalu kemudian keberterimaan partai-partai politik kepada Gus Yusuf ini juga hampir tidak ada yang resisten.
Nah, itu kira-kira. Jadi masih tegas bahwa perintah kepada Gus Yusuf ini masih gubernur. Nah, tinggal nanti tentu saja sekali lagi realita politik ke depan nanti yang biasanya akan dikompromikan di tingkat pusat, di tingkat provinsi dan seterusnya. Itu Pak Bambang, kira-kira. Ya, baik. Terakhir, pertanyaan saya, Pak Sukirman, apa makna rencana pertemuan hari ini dengan Kapolda Pak Ahmad Lutfi bagi PKB? Ya, jadi kita memang rutin pertemuan bersama partai-partai, selain pertemuan formal, pertemuan-pertemuan yang sifatnya silaturahim. Kapan hari kita bersama Pak Daryono, Gerindra, Ketua DPD Gerindra. Lalu sebenarnya dalam pekan kemarin kita juga sudah menjadwalkan dengan beliau Pak Panggah, Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, untuk silaturahim. Cuma beliau kita doakan masih gerah karena kecelakaan di Eropa. Kemudian ada juga Pak Rinto Demokrat yang kita kemudian bersilaturahmi. Pak Cul juga sering sekali kita ngopi bareng. Disitulah kemudian kita biasanya menemukan satu titik kompromi yang asik begitu, baik kompromi untuk membangun Jawa Tengah maupun bagaimana menyusun kekuasaan yang baik. Nah, pertemuan hari ini dengan Pak Kapolda ya memang harus diakui Pak Kapolda ini adalah calon yang hari ini digadang-gadang. Sumber-sumber informasi menyebutkan bahwa beliau ini adalah memang yang kemudian didukung di tingkat pusat, di tingkat nasional. Karena makna pertemuan hari ini sebenarnya bagi PKB ya saling memberikan dorongan saja bahwa Gus Yusuf yang juga sebagai calon di tingkat PKB ketemu dengan calon gubernur juga yang memang kemudian meskipun Pak Kapolda sampai hari ini belum menyatakan apapun terkait dengan posisinya di pencalonan gubernur ini. Berulang-ulang pun kita ketemu bahwa ini adalah proses silaturahim biasa. Kemudian beliau kalau keliling-keliling itu masih mengakui bahwa itu adalah sosialisasi penerimaan kepolisian untuk masyarakat maupun Kamtibmas begitu. Jadi memang itu kira-kira gambarannya. Nah, ini menjadi nanti acaranya pun ya kalau acara silaturahim ketemu santri, beliau memang mengajukan jadwal untuk kemudian bisa sowan kepada Gus Yusuf. Ya maknanya bagi PKB ini menjadi menarik karena seperti yang Pak Bambang sampaikan, ini PKB tentu menjadi titik sentrum yang kemudian akan menjadi bandul politik, maka pertemuan kepada Gus Yusuf sekaligus memperkuat bagi PKB dan memperkuat bagi Gus Yusuf itu sendiri. Iya, itu Pak kira-kira. Baik, terima kasih sekali Pak Haji Sukirman SS, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah. Apa yang disampaikan memperkaya informasi kita dan makin menunjukkan kepiawaian politik yang ditampilkan oleh PKB. Jadi mudah-mudahan nanti akan berbuah yang pada akhirnya tentu bermanfaat baik di tingkat provinsi untuk seluruh Jawa Tengah dan di tingkat kabupaten kota untuk masing-masing daerah, termasuk Pak Sukirman di Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang. Sukses. Sama-sama Pak, mohon doa restu agar bisa memberikan yang terbaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.